Hai 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 hello. Yuk kita lebih semangat lagi belajar. Kali ini kita akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan di pendidikan lingkungan hidup. Nah, kita sudah membahas 2 materi sebelumnya tentang pencemaran lingkungan. Dan sekarang mari kita simak materi berikutnya. Tapi jangan lupa simak video pembelajaran baik-baik sehingga kita dapat menambah pengetahuan dan dapat berbuat banyak untuk lingkungan sekitar kita supaya kehidupan kita akan selaras dengan alam. Yuk kita simak materinya. Kali ini kita akan membahas pencemaran lingkungan yang terakhir yaitu polusi suara atau pencemaran suara. Suara? Loh, kok baru tahu? Bisa ya? Bisa, karena polusi suara itu adalah gangguan lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi yang mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup di sekitarnya. Kok bisa ya? Contohnya seperti apa? Nah, di kota-kota besar kita sudah melihat banyak sekali kendaraan bermotor yang berbagai jenis ya. Bis, mobil, motor, kemudian transportasi yang besar-besar, pesawat, kapal laut dan lain-lain itu menimbulkan suara-suara yang cukup keras apalagi dalam jumlah yang banyak. Maka kebisingan suara itu dapat mengganggu kenyamanan kita ya. Nah, kita akan bahas yang lainnya. Kemudian juga konser musik nih, konser musik kalau kalian yang pernah hadir nih di konser musik atau lihat di TV itu kan suaranya sangat keras. Nah, itu juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Akibatnya kita tidak bisa mendengarkan suara dan cenderung kalau pendengaran kita tidak kuat maka kita akan sering mendengung telinganya ya. Kemudian juga ada suara-suara pabrik. Suara-suara mesin pabrik yang besar-besar itu dapat menimbulkan kebisingan juga. Maka dari itu kita harus memperhatikan pencemaran suara supaya kita juga dapat hidup nyaman. Memang pencemaran suara ini dampaknya apa ya atau akibatnya apa ya? Akibatnya tadi gangguan suara pada makhluk hidup bisa menimbulkan stres. Stres karena macet, kemudian suaranya udah sangat bising atau sangat ribut, kendaraan motor, banyak klakson, banyak apa itu kan menyebabkan stres. Kemudian juga ketidaknyamanan atau tidak tenang. Makanya pabrik-pabrik yang ada di kota-kota besar sudah mulai dipindahkan ke wilayah yang khusus dan jauh dari pemukiman masyarakat. Kenapa? Karena memang tidak mungkin kan banyak rumah atau perumahan dekat dengan pabrik gitu. Pasti suaranya sangat berisik. Bahkan mungkin kalau kita tidur pun tidak bisa atau istirahat siang pun tidak tenang karena suaranya yang begitu ribut. Nah, tidak hanya manusia tetapi hewan juga dapat terkena dampak dari pencemaran suara. Misalnya ikan paus dan ikan lumba-lumba bisa stres atau bisa juga populasinya bisa punah karena stres akibat suara-suara yang ditimbulkan di dalam laut. Entah itu dari kapal selam yang sangat berisik, kemudian juga kapal laut yang besar-besar itu juga menimbulkan juga tingkat stres dari hewan-hewan yang ada di laut ya, karena suaranya yang berisik menimbulkan juga gelombang yang ada di laut menjadi tidak seimbang dan mengganggu habitat hewan-hewan yang ada di dalam air. Apakah hewan-hewan di darat juga tidak bisa? Bisa terganggu. Contohnya pada saat hutan-hutan sudah mulai digunduli untuk area pabrik. Oh, tentu saja ini sangat mengganggu kenyamanan hewan-hewan yang ada di sekitarnya karena suara yang ditimbulkan dan juga polusi-polusi yang lainnya, pencemaran air, pencemaran udara dan juga pencemaran suara. Ya,
Bagaimana kita dapat melakukan pencegahan pencemaran suara di lingkungan sekitar kita? Yang pertama, untuk rumah dan tempat tinggal yang berada dekat pabrik, kemudian dekat bandara, lalu kemudian dekat dengan sumber-sumber suara yang berisik, dapat menggunakan peredam suara. Ya, peredam suara seperti apa? Itu ada gambar di sebelah kanan, ada peredam suara yang dapat ditempelkan di dinding supaya dapat meredam suara. Meredam suara itu artinya menyerap suara yang berisik sehingga suara-suara yang kita dengarkan menjadi lebih kecil ya dan sangat nyaman untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga dapat bersosialisasi. Mensosialisasikan ini adalah kita dapat menginformasikan, kemudian memberikan pengetahuan bahwa bahaya pencemaran suara itu berdampak bagi semua makhluk hidup. Makanya, sosialisasi tentang bahaya pencemaran suara dapat melakukan di sekolah melalui pendidikan. Salah satunya adalah pelajaran PLH ini ya, untuk mengetahui bahwa pencemaran suara itu ternyata memiliki dampak yang cukup besar. Kemudian kita menggunakan media massa. Media massa itu adalah alat-alat media seperti televisi ya, berita-berita, kemudian radio, berita-berita di radio, itu untuk memberikan informasi, memberikan pengetahuan dan juga memberikan wawasan tambahan tentang pencemaran suara supaya masyarakat dihimbau dan diajak untuk lebih memperhatikan lingkungan. Kemudian juga melakukan pameran edukasi. Nah, sekarang bagaimana cara memperhatikan lingkungan di sekitar sekolah? Nah, kita dapat melakukan kerja bakti. Tapi kerja bakti dan gotong royong ini tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, apa saja sih yang digunakan dalam melakukan kerja bakti? Tentu ada perlengkapan yang harus disiapkan. Sapu, cangkul, pengki, sekop, dan yang lain-lainnya. Kenapa sih kita harus melakukan kerja bakti? Tentu kalau di lingkungan sekolah, supaya kerja bakti ini menghasilkan kelas yang bersih, lingkungan sekolah yang bersih dan rapi, sehat dan juga nyaman. Sedangkan kerja bakti yang dilakukan di masyarakat dengan membersihkan selokan, saluran air dan jalan-jalan umum, lingkungan di tempat tinggal di masyarakat itu menjadi jauh lebih nyaman, lebih bersih dan juga sehat. Nah, apa sih kewajiban kita nih para siswa? Yaitu harus membersihkan dan menjaga kebersihan sekolah. Caranya dengan apa? Caranya dengan melakukan piket kelas. Tujuannya kita dapat merasakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga asri. Nah, bagaimana nih supaya lingkungan itu menjadi asri selain membersihkan lingkungan sekitar? Tentu dengan ditanami juga tanaman-tanaman yang ditaruh di dalam pot seperti yang kita sudah materi kemarin kita bahas tentang tambulan pot ya, yaitu tanaman bunga di dalam pot atau tanaman-tanaman hias yang bisa kalian tanam di dalam pot yang disusun dengan rapi supaya kelihatan lingkungan sekolah, rumah ataupun di masyarakat menjadi sangat nyaman ditinggali dan tentu saja berguna bagi kesehatan kita semua. Oke deh, sampai sini dulu materi pendidikan lingkungan hidup tentang pencemaran lingkungan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ingat, senantiasa jagalah kebersihan di dalam sekolah, rumah, ataupun di lingkungan sekitar kita. Supaya lingkungan dan bumi yang kita tempati dapat senantiasa nyaman, bersih, sehat, dan juga rapi. Dah, terima kasih semua.